إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga di detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mempermudah langkah kita untuk bersama menegakkan sebuah syariat yang sangat agung di dalam Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada umumnya semua jamaah, marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya dengan meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, itulah penyebab Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita, yang dengannya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ikhwatal imani azzani Allahu wa iyyakum. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih, yaitu Imam Ahli Hadis Muslim ibn al-Hajjaj ibni Muslim Abul Husain al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pelajaran kita pada siang hari ini. Imam Muslim berkata, qala haddatsana Abu Bakar ibni Nadhr ibni Abi Nadhr, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibni Nadhr ibni Abi Nadhr. Beliau berkata, qala haddatsani Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim, telah menceritakan kepadaku kakekku yang bernama Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim. Qala haddatsana Ubaidullah al-Ashja'i, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah al-Ashja'i. Qala an Sufyan ats-Tsauri,
dia berkata dari Sufyan Ats-Tsauri, an Ubaidin Al-Muktib, dari Ubaid Al-Muktib, dari Fudail, dari Asy-Sya'bi, dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa di hadapan para sahabatnya? Yang tadinya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan sesuatu kepada mereka, lalu kemudian Nabi terdiam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nabi sampaikan itu kepada mereka dengan mengawali pertanyaan. Qala hal tadruna mimma adhak? Wahai para sahabatku, tahukah kalian dari hal apa barusan aku tertawa? Para sahabat dengan penuh ketawaduan menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan bagaimana tawadhu'nya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala min mukhatabati al-'abdi rabbah. Sesungguhnya barusan aku tertawa dikarenakan sebuah dialog yang terjadi antara manusia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebuah percakapan antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rabbi alam tujirni minadh zulmi. Hamba ini berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini tentunya terjadi di persidangan akhirat, ketika di hari itu tidak ada hakim kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sebuah persidangan yang tidak mungkin ada rekayasa, sebuah persidangan yang tidak ada settingannya, tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak ada pula yang dikurang-kurangkan pada persidangan tersebut. Terjadilah komunikasi ini antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Rabbi alam tujirni minadh zulmi. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah melindungiku dari kezaliman? Bukankah engkau akan melindungiku dari kezaliman baik di dunia maupun di akhirat? Kau mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada zatku, dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram di antara kalian. Di sini seorang manusia mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah engkau akan melindungiku dari kezaliman? Qala bala. Kata Allah Azza wa Jalla, tentu aku akan melindungimu dari kezaliman. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan, setiap apapun yang berpotensi untuk menzalimi hak seorang hamba di dunia ini, pasti akan ada syariat yang kemudian akan melarang dan menahannya. Apapun itu, semua hal yang berpotensi dapat menzalimi hak seorang hamba, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan syariat guna menjaga hak tersebut agar dia tidak dizalimi. Sehingga semua syariat Islam, semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Lalu kemudian hamba ini berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, inni la ujizu ala nafsi illa syahidum minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya di persidanganmu kali ini, sesungguhnya di hari ini, aku tidak membolehkan diriku untuk bersaksi kecuali kepada jiwa ini. Apa maknanya? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di persidangan akhirat dia tidak mau ada seseorang yang menjadi saksi
atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika di dunia. Tidak teman-temannya, tidak orang tuanya, tidak pasangannya, tidak anak-anaknya. Wahai Rabbku, aku tidak mau orang lain menjadi saksi atas diriku sendiri di persidangan kali ini. Karena mungkin saja ketika mereka hidup di dunia, ada kesalahpahaman, ada kezaliman yang aku lakukan kepada mereka, sehingga mereka akan bersaksi dengan persaksian yang palsu, yang kemudian di sini aku dizalimi oleh mereka. Aku tidak mau terjadi kezaliman pada diriku. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta satu hal. Sebelum engkau memulai persidangan ini ya Allah, izinkanlah diriku menjadi saksi atas diriku sendiri. Saya tidak mau orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis mulia ini? Kata Allah Azza wa Jalla, kafaka binafsikal yawma alayka syahida wabil kiramil katibina syuhuda. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari ini engkau adalah saksi atas dirimu sendiri. Tapi ingat, kita memiliki kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang telah mencatat seluruh apa yang kau lakukan ketika di dunia, dan mereka akan membenarkan atau menyalahkan setiap apa yang engkau ucapkan. Karena sesungguhnya setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, setiap apapun yang kita ucapkan, semuanya ada dalam catatan yang telah dicatat oleh para malaikat. Catatan yang detail, catatan yang sempurna, catatan yang rapih, catatan yang tidak ada sedikit pun luput darinya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, baik itu dosa yang paling kecil maupun dosa yang paling besar, ketika semenjak kita balik sampai kita mati nanti. Semua tercatat di dalam buku tersebut. Maka kata Nabi SAW, qala fayukhtamu ala fihi. Maka kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dirinya menjadi saksi atas dirinya sendiri, ditutuplah mulutnya, dibungkamlah mulutnya. Apa yang terjadi? Qala fayuqalu li arkanihi intiqi. Maka dikatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, mulailah kalian berbicara. Allah Subhanahu wa taala bungkam mulutnya, dan Allah persilahkan semua anggota tubuhnya untuk memberikan kesaksian. Mulailah dari penglihatannya, dia memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan hamba ini. Di dunia ya Allah, aku digunakan untuk melihat ini. Disebutkan semuanya tanpa satupun yang luput dari penyebutannya. Kemudian tangan kanannya mulai memberikan kesaksian, tangan kirinya mulai memberikan kesaksian, kaki kanannya, kaki kirinya, semua tubuhnya memberikan kesaksian yang memberatkan seorang hamba ini. Lalu kata Nabi SAW, fatantiqu bi a'malihi. Semuanya memberikan kesaksian. Tidak ada yang disumput-sumputi, tidak ada yang disembunyikan. Demi Allah, tangan ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, besar dan kecilnya. Sesungguhnya tangan yang kita sayangi ini, sesayang-sayangnya apapun kita kepadanya, dia tidak bisa diajak kompromi. Ketika di persidangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan informasi apa adanya. Apa yang dia saksikan, itulah yang dia kabarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh tubuh kita. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yukhalla bainahu wa bainal kalam." Lalu kemudian dibiarkanlah dia, dibukakan kembali bungkaman mulutnya. Lihat apa yang pertama kali diucapkan oleh hamba ini. Apa yang pertama kali diucapkan oleh manusia ini? Bu'dal lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unadil. Kata Nabi SAW, manusia itu ketika pertama kali dibukakan bungkaman mulutnya, setelah semua anggota tubuhnya berbicara dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang dia lakukan di dunia, dia katakan, sungguh celaka kalian, sungguh keterlaluan kalian. Kenapa kalian membongkar semua kesalahanku? Kenapa kalian memberatkan timbanganku? Kenapa kalian menyudutkanku?
Kenapa kalian menyalahkanku? Dan kenapa tidak kalian sembunyikan saja kesalahanku? Wa kuntu unadil. Sedangkan di dunia, kata orang ini, akulah yang menjaga kalian. Akulah yang merawat kalian. Akulah yang menyayangi kalian. Tapi di sini kalian membuka semua aib-aib dan kesalahanku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur barrur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah jelaskan dan kita saksikan bersama bagaimana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang dialog antara seorang manusia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di persidangan akhirat kelak. Sesungguhnya kisah tersebut yang dibawakan oleh Nabi SAW adalah hak. Kisah tersebut menambah keyakinan dan iman kita bahwasanya tidak ada satupun manusia yang dapat mengotak-ngatik persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengatur persidangan Allah Azza wa Jal. Mungkin di dunia kita bisa menyeting pengadilan di dunia, persidangan di dunia, bisa kita bisikkan dan titipkan apa yang kita inginkan dari para saksi yang ada di persidangan tersebut. Tapi demi Allah, hal itu tidak akan ada di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mau menyeting persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dirinya sendiri tidak bisa menyeting anggota tubuhnya? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 21 sampai 23 menegaskan akan makna-makna hal ini. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata kepada siapa? Berkata kepada anggota tubuh mereka sendiri. Secara khusus di sini adalah li juludihim, kepada kulit-kulit mereka. Kulit-kulit ini mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Apa katanya? Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan kepada kami? Lihat bagaimana jawaban kulit kepada orang-orang tersebut. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. 3 jawaban kulit kepada orang-orang yang mempersalahkannya. Kata kulit kepada manusia, sesungguhnya yang menjadikan kami dapat berbicara kali ini adalah Allah, sebagaimana Allah dapat menjadikan segala hal dapat berbicara. Memang kami ketika di dunia disayang oleh dirimu. Memang ketika di dunia kami dijaga, dirawat olehmu. Kami diberikan perawatan yang terbaik. Ada orang yang merawat kulitnya, ya, baik kulit tangan, kulit tubuh, kulit muka, sampai berjuta-juta dia keluarkan uang untuk merawat kulitnya. Saking sayangnya dia kepada kulit-kulit itu. Lah tapi kemudian kata kulit, kami lebih memprioritaskan ketaatan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada dirimu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kami untuk angkat bicara dan menjadi saksi atas apa yang kau lakukan di dunia, maka kami angkat bicara. Kami mulai menyebutkan satu persatu kesalahanmu, dan itu adalah perintah Allah, dan Allah kami prioritaskan daripada dirimu. Kemudian dia mengatakan, kata kulit ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Wahai manusia, jangan kau sombong wahai manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan dirimu.
Engkau berasal dari sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Lalu Allah adakan dirimu, Allah ciptakan, Allah berikan berbagai kenikmatan. Sekarang engkau mau mempermainkan persidangan Allah, engkau mau untuk menyeting persidangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, ingatlah engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat untuk menyembunyikan berbagai maksiat, dosa, kesalahan, pelanggaran-pelanggaran syariat yang kalian lakukan di dunia dari pendengaran kalian. Kalian tidak akan dapat menyembunyikan semua hal itu dari penglihatan kalian. Kalian tidak akan dapat menyembunyikan semua itu dari kulit-kulit kalian. Dan tidak ada pernah terjadi ketika ada seorang manusia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan kedua bola matanya, dia potong kupingnya, lalu kemudian dia buka seluruh kulitnya, lalu kemudian dia bermaksiat. Selesai bermaksiat, dia datang kembali ke tempat awal, lalu memasukkan dan memasang semua anggota tubuhnya. Demi Allah tidak ada. Kemanapun, dimanapun kita melakukan maksiat, sesungguhnya seluruh anggota tubuh kita bersama kita, dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Makanya Allah katakan, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalianlah yang kemudian melakukan dzan, menduga, memperkirakan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu banyak dari apa yang telah kalian lakukan. Itulah persangkaan kalian kepada Allah, ardakum, yang menghancurkan kalian. Itulah persangkaan kalian kepada Allah. Kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kemahamelihatan Allah Subhanahu wa taala itu seperti melihatnya manusia. Kalau tidak ada yang melihat dari manusia, seakan-akan lisanul hal kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat apa yang kalian lakukan. Sehingga demi Allah, dimanapun, apapun, kapanpun, walaupun tidak ada yang melihat dari manusia, tidak ada yang mendengar dari berbagai telinga, tidak ada dari berbagai mata yang menyaksikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan, dan tidak ada satu tempat pun yang aman dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bumi yang kita pijak itu pun akan memberikan keterangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak semua akan bersaksi atas kemaksiatan yang kita lakukan di atasnya. Anggota tubuh kita akan bersaksi, para malaikat akan bersaksi dan mencatat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kepada kita semua itu, dan tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk kabur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif qulubil mu'minin وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. ويا أنت أخي المؤذن أقم الصلاة.